terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang besar. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang berlimpah bagi setiap kami. Kami tinggikan namamu ya Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Kaulah kekuatan kami. Kami tinggikan namamu Tuhan. Walau lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan kami. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan.
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih. Walau lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Kau kekuatan kami, Tuhan. Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau. Kebesaran kasih-Mu lebih dari segalanya. Kebesaran cinta-Mu lebih dari segalanya, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik bagi kami. Dan tidak pernah berubah, Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua bukti penyertaan-Mu. Oh, Engkaulah Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami pagi hari ini bagi firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan setiap kami. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam breakfast. Ya, kita bisa berdoa memuji Tuhan bersama-sama di pagi hari ini. Mohon maaf kalau jari saya ada banyak kepleset tadi. Ya, tapi saya yakin percaya setiap kita menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, kemarin kita sudah merenungkan bersama-sama, kita belajar kemarin bahwa kalau kita meminta hikmat, tuntunan dari Tuhan, mintalah dengan segenap hati. Saudara, kalau kita betul-betul menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka tidak akan ada opsi yang lain dalam hidup kita. Kita hanya mengandalkan Dia. Jadi kita tidak mendua hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya memang hal ini bukanlah hal yang mudah, saudara ya. Ini hal yang sulit sekali untuk kita bisa punya ketetapan hati. Kenapa? Karena kita harus jujur mengakui bahwa kita ini tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita sendiri juga adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Punya banyak sekali kelemahan, ya, keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan lingkungan kita juga, kita tinggal di dalam dunia ini yang sangat mengagumi prestasi. Yang sangat mengagumi, menjunjung tinggi yang namanya pencapaian-pencapaian dalam hidup, saudara. Jadi sangat sulit bagi kita sebenarnya untuk kita bisa sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Ya kita harus jujur mengakui hal itu. Seringkali ketika bisnis atau usaha kita berjalan dengan baik, pekerjaan kita ada di dalam posisi yang terbaik, pelayanan kita ada sementara bagus-bagusnya gitu ya. Kan mudah sekali hati kita untuk bisa berkata, nggak perlu gitu-gitu banget lah sama Tuhan lah. Sebenarnya dengan berpikir seperti itu kita sedang membuat satu rencana bahwa ya kalau Tuhan gak tolong ya gua maju sendiri gitu.
Dan itu sebenarnya jahat saudara di mata Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia mau kita itu benar-benar hanya bersandar kepadanya. Dan tidak mendua hati. Dan memang benar saudara, kalau kita mau jujur ya, seringkali hal-hal yang kita putuskan di saat hati kita sedang tidak fokus ya, tidak bulat hati gitu ya. Yang kita dapatkan itu tidak seperti yang kita doakan sebenarnya. Karena kita ragu-ragu dalam mempercayai Tuhan. Nah, hal itulah yang disampaikan oleh Yakobus di dalam ayat yang ke-8, dia bilang begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus saudara ya. Kita lihat di King James Version aja dikatakan begini. A double a, a double minded a double minded man. Orang yang punya dua pemikiran. Kita tidak punya satu cara, satu pemahaman yang kokoh yang kita perlu, yang kita miliki. Orang yang punya double minded, kita berpikir kita ada banyak opsi dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan itu sebenarnya mau menuntun kita. Tuhan itu mau menuntun kita melalui firman-Nya supaya kita itu berbulat hati kepada Tuhan. Sepenuh hati gitu loh. Kalau ikut Tuhan tuh ya udah ikut Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dan memang ini bukan hal yang mudah. Tapi ingat kita punya Roh Kudus dalam hidup kita yang selalu memampukan kita untuk kita bisa melakukannya dalam keseharian kehidupan ini. Sulit memang waktu kita mau hidup sungguh-sungguh. Ada banyak sekali godaan untuk kita bisa lakukan yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya betul. Tapi kita juga selalu ingat bahwa kita punya Roh Kudus yang selalu memampukan kita, mengingatkan kita. Waktu kita melenceng, Roh Kudus ingat kita, ayo balik lagi. Saudara, biarlah kita belajar untuk punya ketetapan hati. Mungkin hari ini kita disadarkan bahwa selama ini mungkin kita itu sulit mendapatkan sesuatu dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita selalu punya opsi lain. Kalau Tuhan gak tolong ya gue jalan sendirilah. Apa yang terjadi, terjadilah. Kita gak betul-betul mengharapkan Tuhan menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saudara, Raja Daud menulis, dia itu menjadi satu teladan yang luar biasa buat kita. Bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Satu kali Daud ada di dalam goa yang namanya Adulam. Di dalam goa itu yang bersama dengan Daud itu bukan panglima tentara, bukan tentara yang hebat-hebat, bukan. Yang bersama dengan dia itu orang-orang yang dikejar hutang. Kalau dalam konteks kita hari ini itu orang-orang yang dikejar debt collector, pokoknya orang yang bermasalah semua. Dan ketika semua itu keluarga mereka, anak istri mereka itu dijarah oleh musuhnya Daud, ditawan oleh musuhnya Daud. Mereka itu pengen ngelemparin Daud sampai mati, saudara. Tapi apa yang Daud lakukan? Itu situasi yang sangat buruk. Coba saudara bayangkan jadi Daud ya. Dikejar-kejar sama Saul waktu itu. Anak dan istrinya ditawan. Dia sendiri sudah gak punya siapa-siapa untuk bisa menolong dia. Dia hanya punya orang-orang yang bermasalah yang tinggal bersama dengan dia dalam goa itu. Itu pun juga ketemunya bukan janjian. Mereka karena sama-sama lari aja ke situ. Saudara bayangkan dalam keadaan seperti itu. Kalau di posisi kita jadi Daud mungkin sulit sekali untuk kita bisa ambil keputusan yang baik. Tapi karena Daud itu hidup bergaul dengan Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dia itu nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi Daud dikatakan apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, kesulitan itu selalu ada buat kita. Iya betul. Tapi kalau kita berbulat hati mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan kita pagi hari ini membuat kita berteguh hati. Kita dengan sepenuh hati menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu orang yang mendua hati tidak akan pernah mendapat apa-apa. Orang yang punya double minded dalam hidupnya itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Biarlah kita berteguh hati untuk bersandar dan mengharapkan Tuhan. Jadikan dia satu-satunya dalam hidup kita. Saudara, saya pernah share buat kita tentang Tuhan itu satu-satunya atau yang terutama. Kalau Tuhan itu hanya jadi yang terutama buat kita, berarti kita akan bikin satu urutan-urutan ya. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, pelayanan nomor 4, atau whatever kita bisa bikin urutannya. Kalau kita bikin urutannya seperti itu, Tuhan itu nomor 1, berarti Tuhan itu hanya salah satu dari sekian banyak objek dalam hidup kita. Dan bisa aja waktu kita ada di dalam keluarga, waktu kita sedang melayani, kita bisa pikir, keluarga nanti dulu, keluarga nomor 2, pekerjaan yang lain untuk nomor 2.
Waktu kita sedang bekerja, waktu kita sedang sama keluarga, nanti dulu pekerjaan, nanti dulu pelayanan. Kita akan hidup dalam urutan-urutan yang kaku sekali seperti itu. Tapi nggak seperti itu, Saudara. Kalau diumpamakan Tuhan itu misalnya yang terutama, berarti kalau dibikin satu dalam ilustrasi kotak-kotak gitu ya, box gitu ya. Tuhan itu satu satu misalnya Tuhan itu satu kardus apa dus yang gede banget gitu ya. Dus yang gede banget mungkin yang ukurannya 10 meter kali 10 meter. Nah, itu Tuhan gitu ya. Kotak gitu 10 meter kali 10 meter. Kemudian keluarga nomor nomor 2 itu 8 meter kali 8 meter gitu. Kemudian apa, pekerjaan misalnya, nomor 3 itu 5 meter kali 5 meter, baru pelayanan 3 meter kali 3 meter. Jadi Tuhan itu hanya salah satu dari sekian banyak pilihan dalam hidup kita. Kalau yang saya percayai Tuhan itu bukan yang terutama buat saya. Tuhan itu segala-galanya buat kita, Saudara. Tuhan itu segala-galanya buat kita. Tuhan itu satu box yang sangat besar sekali. Di dalam Dia kita taruh keluarga kita taruh pekerjaan kita taruh pelayanan kita. Apa maksudnya? Kalau Tuhan itu segala-galanya buat kita, maka di dalam keluarga kita hadirkan Tuhan, kita melayani Tuhan. Di dalam pelayanan kita kita hadirkan Tuhan, kita melayani Tuhan. Dalam pekerjaan, kita jadikan pekerjaan itu pelayanan kita. Jadi Tuhan itu bukan nomor satu, bukan yang terutama. Tuhan itu segala-galanya buat kita. Dalam keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam pekerjaan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, waktu kita mau berbulat hati mengandalkan Tuhan, satu-satunya, segala-galanya bagi kita. Ya, Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan, Saudara, di mana-mana tempat. Waktu kita minta hikmat, kita minta dengan percaya, kita minta dengan keyakinan, dan satu-satunya tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang jadi tempat kita meminta, kita memohon pertolongan. Kalau kita harus menanti, mending kita nantikan Tuhan menolong kita. Karena tidak ada penantian yang lebih pantas bagi kita untuk kita jalani selain dari menantikan Tuhan menolong kita. Karena kalau kita nantikan yang lain belum tentu berhasil menolong kita. Yang lain belum tentu mau menolong kita. Yang lain belum tentu bisa tolong kita. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu menyatakan dirinya bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Bapa, biarlah firman-Mu pagi hari ini menegur kami, menginsyafkan kami. Aku berdoa Roh Kudus, biarlah Engkau mengalir jamah setiap pribadi, menguatkan setiap kami. Hamba tidak tahu apa yang sedang dialami umat-Mu, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau berkarya bagi setiap kami. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan hati kami yang terluka. Bawa kami untuk kami kembali menikmati Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimulah segala pujian dan hormat dan syukur. Berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan ini hari Jumat. Selamat menyambut akhir pekan. Dan mengingatkan buat setiap kita, mari mengikuti ibadah doa fajar besok live melalui YouTube channel ini. Dan mari ajak teman-teman kita, rekan-rekan kita. Kalau saudara diberkati dengan program breakfast ini setiap pagi, mari ajak teman-teman kita untuk kita bisa menikmati ini bersama-sama. Saudara bisa share ke mereka linknya. Dan ya semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan, kami bersyukur. Ya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.